Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosida Sari dalam mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi dengan materi basis data. Kenapa kita harus belajar tentang basis data? Di dalam organisasi itu setiap hari berhadapan dengan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya, setiap waktu yang didapat dari berbagai macam sumber. Kebutuhan di setiap organisasi dalam mengelola semua data agar nantinya bisa digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan secara cepat, efektif, dan efisien. Apa itu data? Data adalah sebuah nilai atau value yang sebelumnya didapat setelah melalui tahapan observasi. Data adalah merupakan sebuah representasi fakta di dunia nyata, di mana fakta terdiri dari suatu objek dan kejadian yang kemudian dicatat dan disimpan. Jika dalam lingkungan kampus, objek ini bisa berupa data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kejadian berupa transaksi, seperti transaksi akademik, misalnya absensi, pembuatan KRS, KHS, dan lain sebagainya. Jadi, objek yang disimpan di dalam data mahasiswa itu berupa misalnya nama, NIM, tanggal lahir, dan sebagainya. Dosen juga demikian, ada nomor induk dosen, nama, alamat, dan sebagainya. Kejadian-kejadian berupa transaksi akademik yang terjadi setiap hari, mahasiswa mengisi absensi, mahasiswa mengisi KRS, kemudian mahasiswa melakukan ujian sehingga menghasilkan KHS. Apa itu basis data? Basis data dari kata-katanya bisa kita ambil basis itu adalah merupakan pusat atau kumpulan. Data itu adalah fakta-fakta yang sudah dicatat, yang disimpan. Jadi kita bisa sebut merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik, sehingga kita bisa nanti memeriksanya atau melihatnya atau memfilternya dengan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dari database ini. Basis data dapat berkontribusi untuk kesuksesan sebuah organisasi karena dia menyediakan informasi yang menjadi panduan dalam manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat waktu, akurat, dan relevan. Basis data dapat kita bayangkan sebagai satu lemari arsip penyimpanan, seperti pada gambar ini. Ada sebuah ruangan yang terdiri dari rak-rak, di mana setiap rak ini berisi dari kotak-kotak yang di dalamnya terdapat arsip. Arsip-arsip ini berisi data-data yang sangat penting, namun masih dalam bentuk hard copy gitu ya. Sehingga memang ketika ada pertambahan data, maka ruang penyimpanan pun akan semakin banyak dibutuhkan. Ya. Kenapa harus ada basis data? Yang pertama adalah karena kecepatan dan kemudahan, atau disebut dengan speed. Tadi kita sudah menganalogikan data disimpan di dalam sebuah lemari arsip penyimpanan, di mana kalau kita ingin mencari satu data dengan kriteria tertentu, maka kita harus melihat lagi arsip penyimpanan berada diletak di mana ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup banyak ya, apalagi lemari penyimpanan tersebut semakin banyak dan semakin padat dengan rak-rak penyimpanan, sehingga ini akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan data. Yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan atau space. Jelas ya, jadi semakin banyak data yang dibutuhkan, yang disimpan, maka akan semakin butuh space lebih luas lagi untuk bisa menyimpan dalam rak penyimpanan atau lemari penyimpanan. Bahkan apakah menambah rak ya, atau bahkan harus menambah ruangan gitu, sehingga memang ini jadi tidak efektif ya. Kemudian ketersediaan atau availability. Jadi data itu kapan saja harus bisa kita lihat gitu. Harus kita bisa
baca gitu. Kalau misalnya dalam lemari penyimpanan, maka kita harus cari dulu gitu ya. Jadi nggak setiap saat kita bisa mendapatkan data tersebut. Kemudian kelengkapan. Jadi ketika kita mau mendapatkan satu informasi yang lengkap, itu dibutuhkan dari berbagai macam sumber. Sementara kalau kita ingin mendapatkan sumber dari pihak luar, maka kita harus melakukan survei dulu gitu ya. Survei di mana kita harus mendatangi satu persatu orang yang kita butuhkan datanya, sehingga ini akan membuat semakin lama data itu didapatkan. Misalnya survei penduduk ya. Jadi surveillance-nya harus mendatangi satu persatu, kemudian masyarakatnya mengisi lembar survei yang kemudian nanti harus diinput lagi gitu data-datanya gitu ya. Jadi dari segi kelengkapan memang akan sulit untuk bisa mendapatkan data yang lengkap kalau tidak banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dari segi keamanan atau security, bisa kita lihat saat ini semua sudah serba online. Apabila kita masih menggunakan data dalam bentuk hard copy, keamanan data tersebut tidak dijamin. Misalnya nih, kalian memasuki sebuah area di mana kalian diminta untuk menitipkan kartu identitas kalian ke satpam misalnya. Apakah ada menjamin bahwasannya KTP kalian itu tidak akan disalahgunakan? Jadi dengan adanya basis data, sehingga data yang disimpan dalam bentuk digital relatif akan lebih aman. Dari segi kebersamaan atau shareability, dalam artian apabila suatu data masih dalam bentuk hard copy, masih dalam bentuk fisik, di mana jika ada pihak manajemen yang ingin melihat data tersebut tidak bisa melihat secara bersama-sama. Artinya dokumen tersebut harus diduplikasi terlebih dahulu agar bisa dilihat. Apabila misalnya satu data ini mengalami perubahan, maka data-data yang tadinya mereka sudah dapatkan tidak secara otomatis bisa terupdate. Sehingga dengan adanya basis data, satu data jika mengalami perubahan, maka semua orang akan bisa melihat perubahan tersebut secara bersama-sama. Apa manfaat basis data? Dari segi kecepatan dan kemudahan, jelas tadi ya perbandingan dengan sistem penyimpanan arsip, bahwa ketika kita ingin mendapatkan data bisa lebih cepat dan mudah. Yang kedua, dapat digunakan bersama karena sifatnya terdistribusi, sehingga semua pihak manajemen bisa dapat menggunakan data tersebut secara bersama-sama. Kemudian kontrol data harus terpusat. Jadi jika ada satu perubahan, maka yang lain bisa melihat perubahan tersebut secara bersama-sama. Berikutnya adalah perangkat hemat daya, di mana ketika kita sudah memiliki basis data, kita bisa dapat melakukan pengorganisasian data dengan tujuan untuk bisa menghindari duplikasi data ya. Jadi kita bisa karena mengurangi duplikasi data, sehingga kita bisa menghemat ruang penyimpanan dari basis data tersebut, dan kita bisa menyaring mana data-data yang tampil secara berulang ya. Jadi kita bisa menghemat dari segi ruang penyimpanan. Berikutnya adalah dari segi keamanan data. Jadi fungsi basis data adalah selain nanti bisa mendapatkan akurasi atau keakuratan sehingga mengurangi kesalahan, yang menekan kesalahan semaksimal mungkin, dan disediakan juga pengamanan data yang dimana sistem basis data ini bisa diberikan akses kepada orang-orang tertentu, sehingga bagi user yang tidak diberikan akses untuk dapat merubah atau memodifikasi data, sehingga data ini relatif akan lebih aman. Berikutnya adalah bisa memfasilitasi dalam pembuatan aplikasi-aplikasi. Jadi kita bisa membangun satu aplikasi di mana aplikasi ini membutuhkan basis data untuk bisa kita memanajemen informasi-informasi.
yang nanti dibutuhkan pada organisasi. Bentuk objek apa saja yang bisa disimpan dalam basis data? Yaitu yang pertama dalam bentuk teks, misalnya data nama mahasiswa, data alamat mahasiswa, maka itu disebut dengan data teks. Kemudian data yang disimpan dalam bentuk angka, misalnya tanggal lahir mahasiswa, NIP mahasiswa. Kemudian jika di dalam data mahasiswa dibutuhkan foto atau gambar mahasiswa tersebut, maka bisa disimpan data gambarnya. Kemudian kita bisa juga menyimpan bentuk data dalam bentuk video dan suara. Jika data yang disimpan dalam bentuk teks dan angka, maka ini kita sebut dengan traditional database. Jika selain teks dan angka ini disimpan, yang penambahannya adalah berupa gambar, video, dan suara, maka ini kita kenal dengan multimedia database. Juga ada tambahan lainnya, sekarang sudah ada menyimpan data lokasi atau data geografis, ini disebut dengan data geografis. Bagaimana pembagian basis data? Yang pertama adalah basis data operasi. Basis data operasi ini adalah basis data yang digunakan untuk menangani transaksi-transaksi yang ada di perusahaan. Nama lain dari basis data operasi bisa juga disebut dengan basis data produksi, ada juga basis data transaksi, dan juga ada berupa basis data area subject atau subject area database. Kemudian juga dikenal dengan basis data OLTP atau online transaction processing. Juga ada basis data pelanggan, basis data SDM, basis data distribusi yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua adalah basis data terdistribusi, yaitu basis data yang disebarkan di berbagai macam tempat yang bertujuan jika terjadi masalah dalam basis data tersebut masih bisa diakses dari tempat lain. Model seperti ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak cabang, misalnya bank. Basis data terdistribusi jika kita ambil sebagai contoh, jika server di satu tempat terbakar atau terjadi musibah, data tidak hilang karena salinannya berada di tempat lain. Sehingga data ini sebaiknya memang disebar di beberapa tempat agar kita memiliki backup data. Kemudian yang ketiga, basis data eksternal, yaitu basis data yang berasal dari pihak luar organisasi. Data ini bisa berasal dari penyedia basis data yang melayani akses data berdasarkan apakah dia berlangganan secara bulanan atau tahunan atau berdasarkan dari jumlah data yang diakses. Sekarang ini banyak sudah basis data eksternal yang memberikan layanan apakah gratis atau berbayar. Contoh, dulunya ketika kita ingin menampilkan website mengambil data Google Map, saat ini sudah menggunakan layanan berbayar dengan paket-paket atau jenis-jenis layanan yang sudah diberikan oleh si Google. Misalnya setiap loading 1000 user akan dikenakan biaya sebesar berapa dolar. Ya. Bagaimana penerapan basis data? Dari bidang fungsional, kita bisa membuat database kepegawaian. Fungsinya adalah untuk bisa mendapatkan informasi data pegawai dalam satu organisasi, apakah perusahaan atau pemerintahan. Ini untuk bisa mengetahui salah satunya berapa gaji yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Gaji diberikan kepada pegawai sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang kedua adalah untuk bidang pergudangan, misalnya kita ingin mengetahui stok satu barang di dalam satu gudang, mana yang sudah waktunya dikeluarkan, mana yang sudah waktunya untuk dibeli, mana barang-barang yang sudah expired. Kemudian di bidang akuntansi kita bisa menggunakan basis data ini untuk menyusun laporan keuangan. Ini sangat memudahkan karena setiap hari selalu saja ada transaksi yang harus dimasukkan, sehingga memudahkan kita untuk membuat pelaporan. Kemudian untuk layanan reservasi, apabila kita ingin menyewa satu hotel, ruang rapat dan sebagainya tanpa harus datang ke lokasi tersebut, dan kita bisa mengetahui layanan-layanan apa saja yang diberikan, kita dengan sangat mudah memilih dan memesan dari sistem basis data reservasi.
Berikutnya adalah layanan pelanggan, di mana kita bisa memiliki perlakuan khusus ketika data kita sudah tersimpan di dalam basis data. Di perusahaan atau organisasi tersebut memberikan layanan sesuai dengan data yang tersimpan di dalam basis datanya. Kemudian di bidang organisasi, di perbankan, contohnya tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan tadi layanan pelanggan, di mana bank bisa mengetahui berapa jumlah nasabahnya, berapa transaksi yang terjadi setiap hari dan sebagainya. Kemudian untuk layanan asuransi, untuk bisa melihat berapa jumlah dana masyarakat yang sudah terkumpul, berapa jumlah nilai asuransi yang harus dibayarkan, berapa jumlah data anggota asuransi dan sebagainya. Kemudian untuk layanan rumah sakit, memudahkan kita untuk bisa memesan kamar, melakukan reservasi layanan klinik dan sebagainya. Yang keempat, industri pabrikan. Dalam dunia perindustrian, basis data sudah cukup banyak digunakan. Basis data diperlukan untuk akses data di dalam perusahaan, baik untuk penggunaan basis data inventaris, basis data pegawai, dan sebagainya. Juga membantu perusahaan untuk bisa mencari data produk dengan cara yang mudah. Dengan cara ini juga pihak manajemen bisa menentukan keputusan di masa depan. Berikutnya adalah di dunia pendidikan, seperti yang kita lakukan saat ini, kita sangat terbantu dengan adanya platform e-learning yang mengintegrasikan antara mahasiswa, dosen, dan mata kuliah yang memudahkan kita tetap menjalankan proses belajar dan mengajar secara online. Dalam tabel ini kita bisa melihat uraian dari komponen-komponen basis data. Yang pertama tadi perangkat keras, merupakan perangkat fisik komputer ya, yang bisa disentuh, yang berkaitan dengan sistem kerja komputer. Contohnya komputer atau PC user, server, kemudian ada jaringan komputer, kemudian ada media penyimpanan. Kemudian yang kedua ada sistem operasi atau operating system, merupakan perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan program aplikasi. Contohnya ada Windows, Linux, dan Mac. Kemudian yang ketiga basis data itu sendiri, di mana merupakan kumpulan data-data yang saling berkaitan sehingga bisa diolah dengan mudah oleh pengguna. Ini contohnya misalnya database kependudukan, database siswa, database dosen, dan sebagainya. Yang keempat ada program aplikasi atau application program yang merupakan software yang dibuat untuk bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, aplikasi contohnya aplikasi kasir, aplikasi kependudukan, aplikasi akademik, inventory, dan lain sebagainya. Kemudian sistem manajemen basis data atau database management system, yaitu suatu sistem atau aplikasi yang dirancang khusus untuk bisa mengelola database. Contohnya ada MySQL, ada Microsoft Access, ada Postgre, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah user atau sebagai pengguna komputer, yang mereka inilah yang akan menggunakan sistem basis data. Ini dibagi-bagi lagi, ada sebagai programmer, ada user mahir, ada user khusus. Nanti akan dijelaskan di uraian berikut.